kami sudah ada mendapatkan hasil pertanian kami berupa buah jeruk, maka kami ingin mengantar oleh-oleh untuk Bapak Joko Widodo. Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Diingatkan KPK, Jokowi sungguh bijaksana, ditulis oleh Adin dari Siwa.com. Korupsi merupakan penyakit bangsa kita yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Untuk itu, bangsa Indonesia berusaha mencegah, memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Karena perilaku korupsi merugikan orang banyak dan menghambat suatu negara untuk maju. Untuk itu, Indonesia membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk diiringi dengan harapan masyarakat Indonesia agar budaya korupsi sedikit demi sedikit bisa terkikis dari negeri ini. Salah satu jalan menuju korupsi adalah gratifikasi. Istilah gratifikasi sering muncul dalam sebuah kasus korupsi ataupun suap. Biasanya gratifikasi dikaitkan dengan sebuah pemberian cuma-cuma. Menurut KBBI, gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Pengertian serupa juga ditulis dalam situs resmi KPK. Dalam laman tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Pengertian tercantum dalam menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, penjelasan pasal 12B ayat 1. Gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Hal ini akan menjadi kebiasaan bila dibiarkan terus berlangsung. Akibatnya kinerja dan pengambilan keputusan dari pejabat negara atau PNS atau penyelenggara negara akan terpengaruh. Gratifikasi yang dianggap suap diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik untuk mempercepat proses pelayanan atau menjamin proses pelayanan selesai tepat pada waktunya atau untuk mempengaruhi keputusan. Gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat diberikan kepada pegawai negeri dan pejabat negara yang dianggap tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Beberapa contoh kasus gratifikasi yang dilarang misalnya, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Baru-baru ini warga Karo melakukan hal yang inspiratif bagaimana mereka menyampaikan aspirasinya dengan cara yang sangat baik. Warga Karo beraksi demi jalan di kampung halamannya rapi. 1 truk jeruk dikirim ke Presiden Jokowi. 3 ton jeruk dimuat oleh sebuah mobil truk menuju Jakarta agar mendapatkan perhatian dari sang presiden. Hasilnya sangat menggembirakan. Sang kepala negara pun meminta jalanan rusak di rumah warga Karo tersebut diperbaiki. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah mengukur, nanti sebentar lagi dikerjai. Mereka yang menemui Jokowi adalah warga dari Liang Melas Datas, Karo, Sumatera Utara, yang menemui Jokowi dengan membawa 1 truk jeruk. Rupanya kondisi ini tak lepas dari perhatian KPK. KPK mengingatkan Presiden Jokowi untuk menolak pemberian gratifikasi. Pemberian gratifikasi itu berupa jeruk 1 truk seberat 3 ton dari warga Karo, Sumatera Utara. Hal tersebut berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan atau minuman yang mudah rusak. Tapi Presiden Jokowi sungguh bijaksana. Jika 3 ton jeruk pemberian warga Karo dikembalikan tentu saja tidak enak. Kasihan perwakilan warga Karo yang sudah jauh-jauh dan bersusah payah datang ke Jakarta. Oleh-olehnya malah ditolak Presiden. Presiden Jokowi pun memberikan sejumlah uang dalam sebuah goodie bag untuk membayar 3 ton jeruk tersebut. Jadi 3 ton jeruk dari warga Karo ini tidak bisa disebut gratifikasi karena diberikan tidak cuma-cuma, alias sudah dibayar Presiden. Jadi akadnya Presiden membeli 3 ton jeruk dari warga Karo. Untung berlipat didapat oleh masyarakat Karo. Perwakilan mereka bisa mengunjungi Istana Negara dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Selain itu, 3 ton jeruk yang tadinya diberikan secara cuma-cuma malah dibeli oleh Presiden. Dan yang paling utama adalah masyarakat Karo mendapat perhatian Presiden dan jalan yang rusak akan segera diperbaiki. Memang Presiden yang bijaksana bisa membahagiakan warga Karo berkali-kali. Selamat warga Karo. Agar Bapak Presiden khususnya dulu dibimbing Tuhan ke jalan yang benar dan kesehatan. Agar dia tetap mampu untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia ini agar bisa lebih berubah jadi baik.